Pagi, siang, sore, malam, ketemu lagi dengan saya di channel dengan tentang binatang-binatang. Maaf ya teman-teman, ini lagi agak hujan deras malam ini, jadi agak berisik. Nah, kali ini saya akan memvideokan cara menghandle panana dan update nih kandangnya dia nih ya kan. Pasti beda ya dari pertama kali saya setup gitu. Nah, ini blue ini Panana halmahera Tiliqua gigas. Kalau Panana gigas itu relatif dia lebih agresif sebenarnya. Katanya sih lebih agresif, tapi nggak tahu ya. Soalnya saya belum pernah pelihara Panana yang jenis lain. Katanya kalau mau yang lebih anteng itu di jenis Merauke atau Irian Jaya. Kalau gigas ini agak agresif katanya. Iya, dia agak agresif. Nah, saya menghandle si Panana blue ini agak bingung saya ngejelasin gimana caranya handle. Soalnya setiap panana itu punya karakter masing-masing dan hanya ownernya yang tahu karakter dia seperti apa. Jadi yang paling utama kalau mau handle panana adalah kalian cari tahu karakter dia seperti apa. Dia nggak suka diapain, dia posisinya ketika galak seperti apa, lagi moody seperti apa, atau lagi santai seperti apa, itu kalian harus tahu. Ini kalau blue kayak gini posisinya, ini agak 50-50 nih. Kalau saya pegang dia bisa balik. Coba kita, oh enggak. Nah ini dia mau ups tuh kan, ya dia agak skitis. Nah, kita taruh sini. Karena kalau di dekat hiding cave, blue ini dia lebih agresif. Dia teritorial sama hiding cave-nya dia. Nah itu minusnya kalau ada hiding cave. Kalau nggak ada hiding cave, dia nggak terjaga. Oke, cara menghandle panana gimana? Menghandle gampang, begini doang. Nih, kalian pegang badannya, jangan pernah ekornya, karena dia akan tuh, dia nggak suka dipegang ekornya, dan dia akan mencari celah-celah untuk dia bersembunyi ya. Lalu kalau blue ini, kalau dipegang nih kupingnya, dia garis sih. Tuh, dia akan terus jalan tuh. Dia risih. Tapi kalau dipegang bawahnya, dia nggak masalah. Oh. Dia tidak gigit atau apa ya. Tapi kalau kuping ya, tuh. Nah, dia kabur kan. Kalau saya handle seperti ini, jadi jangan pegang ekor. Dia paling nggak suka karena dan ekornya bisa putus. Minusnya itu. Lalu cara pegangnya begini. Nih. Au. Kuku dia tajam ya teman-teman. Tuh, pegangnya badannya. Kalau ntar misal dia pipis atau BAB gitu ya, itu wajar ya, itu artinya dia stres. Dia nggak mau dipegang. Tapi itu wajar. Apalagi kalau blue ini dia jarang di handle sebenarnya ya teman-teman, jarang banget di handle. Di handle tuh kayak cuma makan, pas makan doang atau pas lagi mau jemur. Oke, belum mau masuk. Coba masuk di sini. Oke, jadi ini update-nya ya. Kalau teman-teman lihat di sebelah kanan ini keramiknya udah saya hilangin ya, tinggal batu bata doang satu. Karena keramik itu nggak dibuat basking buat si blue, cuman hanya jadi hiding cave doang di bagian bawahnya. Jadi dia masuk lewat bawah keramik itu dan dia menghangatkan diri itu dari bawah keramik, dia tidak basking. Tapi kalau kayak begini settingannya nih kayak gini nih kosong, dia basking di bawah. Dia suka basking di bawah lampu UVB sama UVA nya. Lalu ke sini, ke tengah sini, nah ini ada kayu-kayuan ya. Ini kebetulan aja kayu ini saya lagi lewat di pohon mangga, jatuh ini kayu, ya udah ambil aja. Ambil, saya taruh sini, dan di belakang itu ada kayu aquascape biasa ya, di toko-toko akuarium banyak. Rasa Mala, bekas aquascape saya juga. Terus itu ada ya tanaman-tanaman dari rumah saya yang agak liar. Saya nggak tahu nama tanamannya teman-temannya kalau nyari. Tapi kalau ya kayak gini nih, ini namanya sirih gading kuning. Ini juga sama, masih dalam satu spesies sirih gading. Nah ini ya, ini water dish dia agak kotor. Dia lagi suka jalan-jalan gitu ya.
Terus hiding cave saya kubur, yang tadinya nggak saya kubur karena biar satu ya dia lebih lembab ya. Kalau kayak begini tuh dia sebenarnya dalamnya itu lebih lembab, jadi dan dia lebih nyaman, lebih adem juga, dan dia lebih gelap di situ, jadi dia merasa lebih secure, dia merasa lebih aman juga. Substratnya dari awal nggak pernah saya ganti. Pup dia juga karena ada isopodanya ya teman-teman, pupnya dia dimakanin, jadi cuma sisa tuh yang warna putih-putihnya itu urinari dia. Itu nggak akan dimakan sama isopoda, jadi teman-teman harus tetap spot clean. Kalau ngeliat ada pup terus isopoda makan yang pupnya, yang putihnya kita ambil, kita buang. Lalu si blue ini jarang banget dimandikan atau dijemur ya, karena dijemur sama mandiin tuh seminggu sampai sekali sampai 3 kali dalam seminggu. Itu juga kalau sempat, karena saya kuliah saya pagi, jadi nggak sempat untuk menjemur dia kalau pagi-pagi, karena blue tongue skink itu bagusnya pagi teman-teman. Dia UVB dia itu rendah. Dia keperluan UVB dia rendah, nggak kayak bearded dragon atau iguana yang keperluan UVB-nya itu tinggi. Kalau tinggi harusnya sekitar jam 10-an. Kalau blue ini karena dia blue tongue skink ini indeksnya rendah, keperluan UVB-nya rendah, dia jadi pagi hari ketika UVB itu nggak terlalu tinggi. Nah, terus selama ini sih belum ada masalah ya teman-teman dengan settingan seperti ini. Dia shadingnya lancar, makan nggak pernah nolak, terus kelihatan ya dia nggak sakit ya, lihat nih. Tuh dia mau dia risih. Nah, dan dia penghancur tanaman di sini ya. Dia itu blue tongue skink itu emang di alam itu suka banget. Nah, gesek-gesek, dia ke celah-celah, kayak gitu. Dia seneng banget kayak gitu, blue tongue skink atau Pak Nana. Jadi kalau kandang kalian tuh hambar, dia nggak ada kegiatan, dia nggak ada enrichment buat dia bersenang-senang ya. Bersenang-senang dia kan nggak kayak kita. Dia juga merasa lebih aman dengan hiding cave yang super gelap. Ini gelap banget teman-teman, kalau kalian mau lihat ke dalam tuh bener-bener kayak nggak ada cahayanya. Oh ya, blue ini captive bred atau ternakan, jadi dia karakternya tidak segalak sama gigas yang WC ya. Kalau WC itu galak, dia ternyata WC galak ya, cuman bisa juga dijinakan. Cuma saya lebih recommended kalau kalian belinya captive breed. Kenapa? Captive breed itu satu dia lebih sehat, dua terjamin, tiga dia akan terbiasa dengan lingkungan. Nah, dia ngantuk teman-teman. Jadi kalau captive breed itu banyaklah keunggulannya dibanding WC, karena juga kalau WC sebenarnya kasihan ya, dia diambil dari alam secara paksa. Tapi kan yang captive breed lebih mahal. Begini teman-teman, captive breed tuh lebih mahal karena jaminan sehat dia lebih terjamin, dan dia ada data berapa umur blue tongue skink ini. Kadang-kadang kan kita bingung ya, umur bilang dewasa tapi masih 30 cm, masih 40 cm. Padahal kalau blue ini 30-40 cm itu masih juve teman-teman. Ini aja dia belum 1 tahun dan ini udah hampir mau 60 cm dia. Nah, dia masuk, dia ngantuk teman-teman, karena ini malam-malam dan lagi hujan, enak buat tidur gitu. Jadi kalau kalian setting kandangnya seperti saya, bioaktif atau setidaknya tuh pakai kokopit ya, dia nggak akan ada kendala untuk shading, dia nggak ada kendala untuk makan. Dan kalian harus, kalau menurut saya lampu itu wajib ya untuk blue tongue skink, karena untuk memanaskan. Nafsu reptil itu naik ketika badan dia itu terhangatkan. Jadi ketika hangat,
metabolisme tubuhnya itu akan makanan itu akan tercerna, akan bergerak metabolisme tubuhnya. Jadi dia akan merasa lapar di situ. Kalau kalian nggak pakai lampu, oh ya, blue tongue skin ini atau panana ini itu basker ya teman-teman. Jadi dia emang suka jemur. Jadi kalau kalian tidak menyediakan lampu atau penghangat seperti dia di alam, dia berjemur, dia akan lebih nolak untuk makan. Metabolisme tubuh dia akan melambat dan dia akan banyakkan mogok makan. Nah ya, lihat kan teman-teman, kalau misalnya dia ada tempat untuk manjat, tempat untuk dia gesek sana gesek sini ke bawah, tuh dia seneng, dia main-main gitu tuh. Nah lalu UVB, karena blue tongue skin ini dia suka jemur, berarti butuh UVB. Karena reptil itu kalau jemur dia hanya untuk memanaskan tubuhnya, tetapi dia juga mengambil vitamin D3 dari sinar matahari. Nah itu kalian harus punya dengan membeli UVB ini. Jadi UVB ini bukan penambah nafsu makan ya teman-teman, salah. Kalau UVA ya menambah nafsu makan, tapi kalau UVB itu untuk mensintesiskan vitamin D3. Jadi dia kalian memberi makan dia dengan asupan kalsium, nanti kalsium itu akan diolah dengan D3. Nah, ntar kalsium itu akan diolah dengan D3 dan menjadi sumber kalsium untuk ototnya. Jadi tulangnya itu akan kuat dan dia tidak akan terkena penyakit MBD, metabolic bone disease. Beda lagi dengan leopard gecko yang dia bukan basker ya. Kalau leopard gecko itu dia ngambil UVB-nya kalau di alam itu dari pantulan batuan-batuan yang masuk ke dalam lubang di mana dia bersembunyi. Kalau blue tongue skin ini benar-benar dia berjemur, jadi sangat butuh UVB seperti bearded dragon ya. Lalu kalau kalian lihat di sini ada LED ya, ini LED akuarium. Gunanya LED ini selain menerangkan kandang, nih tuh, dia juga berguna untuk tanamannya tumbuh. Jadi tanamannya nggak rusak, nah, maksudnya nggak mati. Kalau rusak pasti rusak, karena lihat tuh di stiban dia kesana kemari ya. Ya panana begitu teman-teman, itu aja sebenarnya rusak ini. Nih di tiban-tiban sama dia gitu. Jadi itu aja ya teman-teman ya, cara menghandle dia itu sebenarnya gampang banget. Pegang badannya aja, pegang badannya seperti ini, angkat nih tuh, angkat, dan jangan pernah megang dari ekornya ya, karena rata-rata kalau menurut yang saya lihat ya, reptil tuh agak risih kalau dipegang ekornya, minimal bagian pangkal ekor deh tuh. Apalagi reptil yang bisa memutuskan ekor ya. Jadi kasihan dia, ntar mutusin ekornya malah buntung, ntar nggak sempurna lagi ekornya, jadi bantet. Dan itu aja update-nya. Blue panana saya sehat. Ini saya lagi mempersiapkan dia untuk pasangannya ya. Saya berencana untuk memasangkan dia. Cuma saya belum tahu Blue ini kelaminnya apa. Kalau misalnya kalian paham tentang kelamin panana, komen aja ya teman-teman. Blue ini kelaminnya apa, jadi saya bisa mencarikan pasangannya yang tepat. Nah Blue ini walaupun dia halmahera biasa teman-teman, tapi gen dia itu het aksantik, jadi orang tuanya itu adalah aksantik salah satunya. Nah enaknya dari breeder gitu teman-teman, kalian gak harus beli aksantik yang langsung mahal-mahal, tapi kalian bisa beli aja salah satu murah, bisa kayak Blue nih, halmahera het aksantik, ntar pasangannya saya kasih aksantik, jadi anak-anak akan keluar 25% normal het aksantik sama 75% nya aksantik pure. Ya itu aja teman-teman ya. Sudah malam dan sangat maaf banget ini suara hujannya tiba-tiba hujan deras. Dan kenapa saya langsung rekam begini, karena kebetulan Blue-nya itu lagi keluar teman-teman.
dia lagi explore gitu ya. Semoga ini dapat menambah wawasan kalian ya dengan cara menghandle panana. Jadi kalau kayak gini nih bulunya agak risih tuh, dia napasnya berat, dia mau gigit. Gitulah kalau panannya kalau lagi di kandang tuh agak